Siapapun pribadi yang mengikuti Yesus dan melayani Yesus dan setia dicatat. Ya, jadi artinya semua dicatat. Si Yudas yang pertama kali ikut dan mengkhianati Yesus dan merencanakan suatu ikhtiar untuk menjual Yesus dan membunuh Yesus juga dicatat. Dia menjual Yesus dulu ya, baru dia mengambil satu kesempatan untuk mengkhianati dia dan supaya Yesusnya ditangkap. Dan kemudian ketika dia dapati Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Beda dengan Petrus ya, hari Jumat kemarin. Kalau Petrus itu dia menangisi dosanya. Petrus itu menangis dari hati, dari mulutnya, dari mana dia benar-benar menangis, menyesal akan dosa-dosanya. Ternyata Yudas tidak menangis, saudara. Dia hanya menyesal, tidak ada tangisannya. Dan akhirnya dia bunuh diri. Ya, jadi saya baca lagi, ternyata dia tidak menangisi dosa-dosanya. Kalau Petrus itu dia menangis. Kenapa dia dipulihkan lagi? Karena dia memang menangis. Ya, saudara yang Tuhan itu melihat hati dan perbuatan orang tersebut. Menyesali nggak dengan dosa-dosanya kepada Yesus? Ya, penyangkalannya kepada Yesus. Jadi perempuan ini adalah pengikut Yesus dan mereka melayani Yesus, melayani meja, melayani sebagai tim sponsor Bapak Gembalanya Tuhan Yesus dalam penginjilan, pelayanan ke kota-kota dan ke rumah-rumah ataupun pengutusan murid-murid dalam memberitakan Injil. Semua mereka bekerja dan melayani, bahkan sampai matinya, sampai bangkitnya. Jadi Alkitab ini mengajar kita untuk follower-followernya Yesus Kristus laki-laki dan perempuan. Ternyata dicatat. Ya, siapa yang mengundurkan diri juga dicatat. Siapa yang mengkhianati dicatat. Siapa yang pernah salah dicatat. Dan kemudian bertobat menangis minta ampun dicatat. Jadi semuanya dicatat di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus yang nanti akan dibukakan, dibacakan pada saat setiap orang kembali ke alam roh, entah ke surga atau ke neraka. Ya, jadi semuanya dicatat. Ya, mereka itu betul-betul setia sampai matinya Tuhan Yesus. Mereka ada di sana. Mereka nggak lari. Ya, luar biasa. Ya, maksudnya mereka melayani Yesus itu bukan uangnya saja, saudara. Orangnya juga ikut terlibat dalam tim pelayanan. Itu dicatat. Jadi siapapun saudara kaum perempuan di muka bumi ini dari gereja lokal masing-masing, ketika saudara mengikuti Yesus dan saudara benar-benar melayani Yesus, kesetiaan saudara akan dicatat. Sehingga kalau nanti saudara ketemu mendapatkan lawatan Tuhan, malaikat ataupun Tuhan, maka malaikat katakan jangan takut. Kalian orang-orang baik. Kalian ini orang-orang baik yang sudah setia kepada Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir. Setia mengasihi Yesus dengan perbuatan kalian. Jadi jangan takut. Yesus mengasihi kalian. Ayo jadi pemberita Injil, pemberita kebenaran bahwa Yesus yang telah mati itu telah dibangkitkan. Bahkan mereka menginjil murid-murid Yesus. Karena kan itu tim mereka. Mereka itu satu tim. Satu tim murid-murid laki-laki pemimpin dengan kaum-kaum perempuan ini. Ya, jadi siapapun yang masih tetap satu tim dalam satu gereja lokal dicatat. Sampai kapan? Sampai hari kenaikan Yesus, sampai Roh Kudus turun mengurapi 12 rasul 120, mereka ada di situ. Sampai 3.000 orang dilawan dijamah oleh Roh Kudus dan mereka bertobat, memberi diri dibaptis dan memberi diri menjadi murid Yesus, mereka ada di situ. Sampai akhir hidup mereka, matinya mereka setia kepada Yesus, iman mereka kepada Yesus. Hanya bedanya mereka tidak pelayanan mimbar seperti kaum sekarang. Karena memang tidak boleh pada zaman itu. Ya. Jadi kalau ada kaum perempuan di gereja lokal masing-masing yang tidak bisa pelayanan mimbar, ya, mereka tidak melayani mimbar. Mereka melayani dalam segala hal. Ya, jadi mereka ini yang pertama kali, ya, dikatakan jangan takut, Yesus telah bangkit. Ya. Dari sini saya belajar, oh ternyata Tuhan menghargai semua. Mereka kan yang terkenal murid-murid, tetapi di belakang Yesus dan di belakang guru gembala Yesus ataupun Bapak Gembala dengan tim-tim murid pelayannya. Di mana Yesus berada, mereka berada. Di mana Yesus melayani, di situ mereka melayani. Di mana Yesus pergi, di situ mereka pergi.
Di mana Yesus ada, di situ mereka ada. Makanya mereka sangat dikasih oleh Bapa yang ada di surga. Itulah kalau kita jadi followernya Jesus Christ. Melayani Tuhan, melayani dalam bidang pemberitaan Injil, menyampaikan firman Allah, dan semua yang dibutuhkan dalam pelayanan itu. Ketika sudah menjadi satu gereja yang besar, baru ada pelayanan untuk yang lain-lain, divisi-divisi janda tua, janda miskin, orang miskin. Ketika sudah menjadi satu gereja yang kuat, semuanya aktif menjadi murid Yesus, sehati berdoa, memberi bersekutu bersama-sama di setiap rumah dan dalam pengajaran firman Tuhan. Dan mereka menjadi saksinya Yesus Kristus. Katakan menjadi saksi Yesus Kristus. Ya, mereka menjadi saksi Yesus, iman mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka, perbuatan mereka, perubahan hidup mereka, kesucian mereka, kesalehan mereka. Karena Yesus yang mereka sembah, Yesus yang telah mati dan bangkit dan mengalahkan maut dan telah naik ke surga. Itu iman mereka dan perbuatan mereka. Sehingga banyak orang melihat perbuatan mereka dan menjadi takut. Dan mereka juga ikut percaya kepada Yesus Kristus. Inilah gereja yang mengalami kuasa dan kebangkitan Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injilku, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak bekerja tidak akan dicatat, saudara. Mari selagi ada waktu, saudara sudah memiliki kuasa kebangkitan dari firman yang saudara baca dan saudara dengar hari ini, yang kiranya iman saudara bangkit, supaya saudara tahu, oh tindakan apa yang akan saudara lakukan. Oh rupanya yang dicatat ini ya Tuhan, yang engkau kenal ini ya Tuhan, yang engkau kasih orang-orangnya seperti ini Tuhan. Aku maulah daripada nanti aku tidak dikenal.